Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pemuda sarjana dimanapun kalian berada. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Sang Pencipta. Sama-sama kita ketahui, sekarang kita sedang mengalami bencana non-alam yaitu pandemi virus corona. Maka dari itu, untuk para pendengar setia Radio Pemuda Sarjana dihimbau agar selalu menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker dan hand sanitizer, dan yang terakhir menjaga jarak. Oke, baiklah, kali ini saya akan kembali hadir di ruang dengar kalian semuanya pada radio kesayangan kalian yaitu 101,6 Pemuda Sarjana FM. Baiklah para pendengar semuanya, di sini saya akan hadirkan beberapa informasi menarik yang pastinya akan menambah pengetahuan kalian semuanya. Tentunya dalam program Buletin Pemuda Sarjana. Pada kali ini saya akan hadirkan seputar informasi yang berada di daerah Kabupaten Rokan Hulu. Baiklah, kita memasuki untuk informasi berita yang pertama. Motif terduga pelaku pembakaran mobil Ketua Ormas di Rokan Hulu. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau menangkap 3 pembakar mobil Ketua Ikatan Pemuda Karya IPK Kabupaten Rokan Hulu. Dugaan sementara, peristiwa pada 14 September 2020 itu dilatar belakangi dendam ataupun bisnis antar korban dengan otak pelaku yang masih buron. Kapolda Riau Irjen Agung Setia Imam Effendi menyebut 3 pembakar tertangkap adalah Irfan, Ismail Sebastian, dan Joni. Nama terakhir sebagai penerima perintah dari pria yang kini masih buron, serta menerima upah sebesar 19 juta rupiah. Sebelum 14 September 2020, Joni bersama Apriyadi menemui otak pelaku di Perawang, Kabupaten Siak. Di pertemuannya itu, Joni mendapatkan perintah untuk membakar mobil Kabul Situmorang, ketua dari IPK Kabupaten Rokan Hulu. Joni mendapatkan uang muka sebesar 9,5 juta rupiah lalu mencari teman untuk melancarkan aksinya tersebut. Irwansyah, Firdaus, Ismail Sebastian, dan Irfan. Mereka menyewa sebuah mobil, membeli sebo, dan sarung tangan. Pada 14 September 2020 dini hari, rumah korban dihampiri sepeda motor dan mobil. Sepeda motor ini dibawa Apriyadi yang bertugas sebagai penunjuk jalan karena mengetahui rumah korban. Selanjutnya, Joni bersama rekannya melompati pagar rumah korban dan menuju mobil double cabin di teras. Karena tak terkunci, pelaku menyiramkan bensin ke dalam mobil lalu memantikkan korek api sehingga mobil terbakar. Kita memasuki informasi yang selanjutnya. Sungai meluap, satu desa di Rokan Hulu diterjang banjir. Intensitas hujan tinggi yang terjadi sejak beberapa hari terakhir menyebabkan air Sungai Rokan Kiri Kabupaten Rokan Hulu, Riau meluap. Akibat luapan air sungai tersebut, pemukiman di Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam terendam banjir. Ketinggian banjir di pemukiman warga bervariasi. Ada yang 10 cm hingga 30 cm. Genangan banjir belum masuk ke rumah warga karena konstruksinya dibuat tinggi dan berbentuk panggung. Selain rumah warga, akses jalan di desa itu juga digenangi banjir, sehingga warga setempat cukup sulit untuk melintasi jalan tersebut. Informasi selanjutnya masih seputar banjir di Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam. Kapolres Rokan Hulu sambangi dan bagikan sembako kepada masyarakat terdampak bencana banjir di Desa Sontang. Bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat di Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Kapolres Rohul AKBP Taufik Lukman Hidayat menyambangi dan membagikan sembako kepada masyarakat terdampak banjir di desa tersebut. Wajah-wajah letih dan jenuh karena menghadapi genangan air yang menggenangi rumah terlihat memudar sejenak saat masyarakat di Desa Sontang melihat kedatangan rombongan Kapolres Rohul AKBP Taufik Lukman Nur Hidayat menjenguk mereka.
sambil membawa sejumlah sembako yang dapat sedikit meringankan beban masyarakat yang tengah menghadapi bencana banjir. Kehadiran perwira menengah dengan melati 2 di pundaknya itu didampingi Kasat Lantas, Kasat Binmas, dan Kapolsek Bonai Darussalam. Di sana para penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat itu memberikan himbauan dan sepatah dua patah kata untuk menyemangati masyarakat dalam menghadapi musibah yang tidak diinginkan itu. Selain memberikan wejangan yang menyejukkan hati, para polisi itu juga membawakan sedikit buah tangan berupa 20 dus mie instan, 20 karung beras, dan 20 kg minyak goreng yang untuk diberikan kepada masyarakat setempat. Tidak hanya mengunjungi dan memberikan bantuan sembako, pihak kepolisian juga disiagakan di sekitar lokasi banjir untuk berjaga-jaga. Barangkali terjadi sesuatu yang mendesak yang membutuhkan bantuan aparat kepolisian. Baik para pendengar setia radio 101,6 Sarjana Pemuda FM, kita memasuki kabar berita selanjutnya. Cabuli anak di bawah umur hingga 3 kali. Seorang anak muda di Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, berinisial RL 18 ditangkap aparat kepolisian pada hari Minggu 18 Oktober 2020. Ia ditangkap atas laporan warga yang mengatakan kalau anak gadisnya, sebut saja Mawar, telah dicabuli sebanyak 3 kali oleh pelaku RL. Korban menjelaskan, pertama kali ia dicabuli saat akan mencari wifi di belakang rumah tetangga. Lalu yang kedua di dalam rumah tersangka saat rumahnya tengah sepi. Dan yang terakhir di belakang MDA di Desa Kasangmungkal, Kecamatan Bonai Darussalam. Mengetahui hal tersebut, orang tua korban merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bonai Darussalam guna pengusutan lebih lanjut. 101,6 Sarjana Pemuda FM. Terima kasih untuk para pendengar yang masih setia mendengarkan Buletin Sarjana Pemuda hari ini. Baik, kita masuki berita selanjutnya, masih dalam dunia kriminal. Dendam pribadi. Seorang pemuda di Rokan Hulu tikam warga hingga tewas. Memiliki dendam pribadi, seorang warga berinisial AG 23 nekat menikam tetangganya di Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu. Korban yang bernama Mareti Giawa 31 tewas setelah ditikam secara berkali-kali oleh AG. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada hari Minggu 6 September 2020 siang, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saat itu pelaku mencegat korban yang tengah mengendarai motor di Jalan PT BK1. Di sana pelaku mengancam korban sambil mengeluarkan sebilah pisau yang memang sudah dibawa pelaku dari rumahnya. Karena melihat pelaku yang sudah dalam keadaan marah yang membabi buta, korban akhirnya melarikan diri ke arah parit gajah yang berada di pinggir jalan PT BK1. Meski korban telah melarikan diri dengan cara melompati parit gajah, pelaku tetap mengejar korban dan langsung menusuk bahu sebelah kanan, dada, dan leher korban hingga korban tak sadarkan diri. Setelah penusukan korban menggunakan pisau, pelaku kemudian pergi meninggalkan korban begitu saja dalam keadaan berlumuran darah. Informasi yang selanjutnya yaitu wisata kebun anggur pertama di Rokan Hulu. Taman Koci TMK merupakan objek wisata taman anggur pertama di Rokan Hulu, tepatnya di Desa Sukamaju, Kecamatan Tambusai, Rokan Hulu. Dengan harga tiket masuk sebesar Rp5.000, pengunjung sudah bisa melihat dan memetik buah anggur langsung dari pohonnya jika bertepatan dengan hari panen. Kepala Desa Sukamaju, Indra Atmaja, mengatakan mendukung dan mengapresiasi usaha TMK milik Slamet dan siap membantu memberikan solusi dan modal jika nantinya Slamet menemukan kendala dalam menjalankan TMK tersebut. 101,6 Sarjana Pemuda FM. Tak terasa sudah 10 menit saya menemani kalian semua di ruang dengar kesayangan kalian, yaitu 101,6 Sarjana Pemuda FM.
Dan informasi tadi mengakhiri program Buletin Sarjana Pemuda hari ini. Saya akan kembali di hari esok pada jam yang sama tentunya dalam program Buletin Sarjana Pemuda. Baiklah, saya pamit undur diri. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.